Iran bergejolak, parlemen ancam pangkalan Amerika di tengah gelombang protes nasional. Greenland, tanah mineral strategis dengan cadangan logam langka. Putin diundang Trump ke Dewan Perdamaian Gaza di tengah mandeknya perang Ukraina. Gelombang protes di Iran, klaim peretasan Mossad hingga isu internet satelit jadi sorotan. Halo, sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Dalam program Resume Pojok Negeri Media. Gelombang protes yang tak mereda memperlihatkan krisis domestik Iran kian dalam, diiringi pembatasan ketat dan korban jiwa. Di saat bersamaan, retorika keras parlemen terhadap Amerika Serikat meningkatkan risiko eskalasi regional di tengah sorotan internasional dan kekhawatiran kemanusiaan. Situasi dalam negeri Iran dilaporkan semakin tegang setelah gelombang protes nasional yang telah berlangsung selama beberapa hari terakhir belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di tengah meningkatnya tekanan domestik, ketegangan eksternal antara Iran dan Amerika Serikat juga kembali menguat, menyusul pernyataan keras dari parlemen Iran terkait potensi campur tangan Washington. Berdasarkan berbagai laporan dari kelompok pemantau dan rekaman yang beredar terbatas, aksi unjuk rasa masih terus berlangsung di sejumlah kota besar Iran meski pemerintah menerapkan pembatasan ketat, termasuk pemadaman akses internet secara luas. Kondisi ini membuat informasi dari dalam negeri Iran sulit diverifikasi secara independen. Namun sejumlah sumber menyebutkan bahwa demonstrasi tetap berlangsung pada malam hari, bahkan setelah aparat keamanan meningkatkan kehadiran di jalanan. Para pengunjuk rasa dilaporkan berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar, pekerja, hingga kalangan profesional, menandakan meluasnya ketidakpuasan publik. Di tengah eskalasi ini, Parlemen Iran menyampaikan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Ketua Parlemen Iran menyatakan bahwa setiap bentuk serangan atau campur tangan terhadap Iran akan dibalas, termasuk dengan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas laporan yang menyebutkan bahwa Washington tengah membahas berbagai opsi kebijakan terkait situasi di Iran. Pernyataan parlemen itu menegaskan bahwa Iran tidak akan menunggu serangan terjadi, tetapi akan bertindak berdasarkan indikasi ancaman. Retorika tersebut mencerminkan meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington, yang selama ini telah diwarnai sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, dan konflik kepentingan regional. Sementara itu, pemerintah Iran juga menyampaikan sikap keras terhadap para pengunjuk rasa. Dalam pidato publik pertamanya sejak gelombang protes membesar, Presiden Iran menuding bahwa kerusuhan dipicu oleh campur tangan asing. Ia menuduh pihak luar memanfaatkan ketidakpuasan ekonomi untuk menciptakan ketidakstabilan nasional. Pemerintah Iran juga menyamakan sebagian pelaku kekerasan dengan kelompok ekstremis, sebuah narasi yang menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia internasional. Mereka menilai pernyataan tersebut berpotensi digunakan untuk membenarkan tindakan represif terhadap warga sipil. Sejumlah laporan media internasional mengungkapkan klaim bahwa korban jiwa dalam kerusuhan meningkat tajam. Angkanya bervariasi dan belum dapat dipastikan karena keterbatasan akses informasi akibat pemadaman internet. Beberapa kesaksian tenaga medis yang disampaikan kepada media asing menggambarkan rumah sakit berada dalam kondisi kewalahan. Rekaman video yang beredar, meski tidak dapat diverifikasi sepenuhnya, memperlihatkan rumah sakit yang dipenuhi korban luka serta jenazah yang menunggu identifikasi. Organisasi kemanusiaan menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghormati hak hidup serta akses medis bagi warga sipil. Di sisi lain, muncul laporan mengenai meningkatnya tekanan internal di kalangan elit Iran. Beberapa pejabat dan keluarga tokoh politik dilaporkan berupaya meninggalkan negara tersebut, meski pemerintah Iran belum memberikan konfirmasi resmi terkait hal ini. Analis menilai situasi ini mencerminkan kekhawatiran akan memburuknya kondisi keamanan dalam negeri. Ketegangan Iran-AS juga kembali menjadi perhatian internasional setelah sejumlah pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa berbagai opsi kebijakan tengah dikaji, mulai dari tekanan diplomatik, sanksi tambahan, hingga bantuan kemanusiaan. Meski demikian, Washington menegaskan belum ada keputusan final terkait keterlibatan langsung. Sejumlah analis militer menyebutkan bahwa Amerika Serikat memiliki banyak pilihan tanpa harus mengerahkan pasukan darat, termasuk pendekatan non-militer. Namun mereka juga mengingatkan bahwa setiap langkah yang diambil berisiko memicu eskalasi lebih luas di kawasan yang sudah rapuh secara geopolitik.
Sementara itu, aktivitas penerbangan internasional ke dan dari Iran dilaporkan menurun signifikan. Sejumlah maskapai asing menghentikan sementara operasionalnya, sementara penerbangan terbatas masih dijalankan oleh maskapai domestik dan regional. Pembatasan ini semakin mempersempit arus informasi keluar masuk negara tersebut. Di tingkat masyarakat, laporan saksi mata menyebutkan bahwa rasa takut perlahan berubah menjadi perlawanan terbuka. Meski aparat keamanan masih hadir, di beberapa wilayah disebutkan bahwa jumlah demonstran melebihi kapasitas pengamanan. Situasi ini meningkatkan risiko bentrokan lanjutan. Para pengamat menilai bahwa krisis Iran saat ini bukan sekadar persoalan domestik, tetapi berpotensi berdampak regional dan global. Ketika tekanan internal bertemu dengan ketegangan geopolitik eksternal, ruang kompromi menjadi semakin sempit. Komunitas internasional pun terus menyerukan dialog dan penahanan diri. Banyak pihak menilai bahwa eskalasi lebih lanjut hanya akan memperparah penderitaan warga sipil dan memperbesar risiko konflik yang lebih luas. Hingga kini, dunia masih menunggu arah kebijakan berikutnya, baik dari Teheran maupun Washington. Di tengah ketidakpastian ini, satu hal menjadi jelas, situasi Iran telah memasuki fase krusial, di mana setiap keputusan politik dapat membawa konsekuensi besar, bukan hanya bagi Iran, tetapi juga bagi stabilitas kawasan dan global. Greenland menyimpan cadangan mineral strategis dunia, mulai dari logam tanah jarang hingga bahan baku baterai. Potensi ini menjadikannya pusat perhatian global dalam transisi energi, teknologi, dan geopolitik sumber daya, meski dibayangi isu lingkungan dan regulasi ketat. Greenland, wilayah otonom yang menjadi bagian dari kerajaan Denmark, dikenal memiliki cadangan mineral yang beragam dan strategis bagi industri modern. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 2023, Greenland menyimpan 25 dari 34 mineral yang dikategorikan oleh Komisi Eropa sebagai bahan baku penting. Otoritas Sumber Daya Mineral Greenland mencatat bahwa negara ini memiliki deposit mineral utama yang tersebar di berbagai wilayah. Berikut beberapa jenis cadangan mineral yang menjadi sorotan. Logam tanah jarang. Greenland memiliki 3 deposit logam tanah jarang di wilayah selatan, tepatnya di Provinsi Gardar. Beberapa perusahaan yang menunjukkan minat eksplorasi antara lain Critical Metals Corp, Energy Transition Minerals, dan Neo Performance Materials. Logam tanah jarang merupakan bahan penting untuk industri elektronik dan energi terbarukan. Grafit. Bahan baku grafit yang berperan dalam produksi baterai kendaraan listrik dan industri baja juga tersedia di Greenland. Deposit grafit tersebar di beberapa pulau, dengan proyek eksploitasi yang diajukan oleh perusahaan seperti Greenrock, melalui proyek bernama Amitsoq. Tembaga. Sebagian besar cadangan tembaga di Greenland masih dalam tahap eksplorasi terbatas. Perusahaan seperti 80 Mile telah melakukan penelitian di wilayah Disko-Nuussuaq, yang juga mengandung nikel, platina, dan kobalt. Nikel. Cadangan nikel di Greenland tercatat cukup signifikan, meski volume pastinya belum dipublikasikan. Anglo-American, misalnya, telah memperoleh izin eksplorasi sejak 2019 di wilayah barat Greenland dan kini tengah melanjutkan tahap penelitian lebih lanjut. Seng.
Deposit seng ditemukan terutama di wilayah utara. Salah satu perusahaan yang menjajaki pengembangan deposit ini adalah Citroen Fjord, yang menargetkan kebutuhan industri manufaktur. Emas. Wilayah Fjordsørmige Arsuk di selatan Greenland disebut prospektif untuk cadangan emas. Amarok Minerals memulai kegiatan penambangan emas pada 2025 di Pegunungan Nalunak, Munisipalitas Kujalleq. Berlian. Otoritas mineral mencatat adanya cadangan berlian di wilayah barat Greenland, dengan potensi serupa di beberapa kawasan lain yang sedang diteliti. Bijih besi. Deposit bijih besi terdapat di 3 wilayah utama. Isua di barat daya, Itiliarsuk di barat tengah, dan sepanjang pesisir Lauge Kochkaye St di barat laut. Titanium dan vanadium. Kedua logam ini ditemukan di wilayah barat daya, timur, dan selatan Greenland. Titanium banyak digunakan dalam industri komersial, medis, dan teknik. Tungsten. Otoritas Mineral Greenland mencatat adanya deposit tungsten di wilayah tengah hingga timur laut, termasuk di bagian selatan dan barat. Uranium. Penambangan uranium sempat dilarang di Greenland ketika Partai Inuit Ataqatigiit mendominasi pemerintahan pada 2021. Larangan ini sekaligus menghentikan penambangan logam tanah jarang di Kuannersuit yang sempat beroperasi. Saat ini, status uranium masih menjadi topik regulasi yang sensitif di Greenland. Potensi mineral Greenland telah menarik perhatian perusahaan-perusahaan global, terutama dari sektor energi, teknologi, dan pertambangan. Beberapa analis menilai cadangan logam tanah jarang dan bahan baku baterai menjadi komponen kunci dalam transisi energi global. Seiring dengan perkembangan ini, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat pernyataan terkait Greenland. Dalam unggahannya di platform Truth Social pada Rabu kemarin, Trump menyebut bahwa ambisi Amerika Serikat untuk mengambil peran strategis di Greenland terkait dengan alasan keamanan nasional. NATO akan jadi lebih kuat dan efektif jika Greenland jatuh ke tangan Amerika Serikat, tulis Trump. Pernyataan ini menimbulkan sorotan internasional karena menyentuh isu geopolitik dan kedaulatan wilayah. Beberapa pengamat menekankan bahwa meski Trump menekankan aspek keamanan dan pertahanan, isu penguasaan atau kontrol atas mineral strategis Greenland juga menjadi faktor yang diperhitungkan. Greenland sendiri, sebagai bagian dari Kerajaan Denmark, memiliki otonomi penuh dalam pengaturan sumber daya alamnya. Pemerintah lokal berhak mengatur izin eksploitasi dan kebijakan pertambangan, termasuk menentukan keterlibatan perusahaan asing. Selain faktor geopolitik, para pakar lingkungan juga mengingatkan bahwa eksplorasi dan penambangan di Greenland memiliki dampak ekologis yang perlu diperhatikan. Kondisi iklim Arktik yang sensitif membuat setiap kegiatan pertambangan berpotensi mempengaruhi ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, regulasi ketat dan evaluasi lingkungan menjadi bagian penting dari rencana eksplorasi. Analisis pasar menunjukkan bahwa cadangan mineral Greenland, terutama logam tanah jarang, grafit, nikel, dan tembaga, memiliki nilai strategis tinggi bagi industri teknologi dan energi global. Permintaan akan bahan baku ini diperkirakan akan meningkat seiring percepatan transisi ke energi bersih, kendaraan listrik, dan teknologi elektronik. Dengan kombinasi cadangan mineral yang kaya dan posisi geografis yang strategis, Greenland diyakini akan tetap menjadi fokus perhatian investor global dan aktor geopolitik dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah Denmark dan Greenland diprediksi akan terus memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya dilakukan sesuai hukum, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan nasional. Undangan Trump kepada Putin bergabung Dewan Perdamaian Gaza mencerminkan manuver diplomatik di tengah konflik global yang buntu. Namun struktur dewan, dominasi Amerika Serikat, dan minimnya peran Palestina memicu kritik soal netralitas, legitimasi,
dan efektivitas perdamaian jangka panjang internasional kawasan dunia. Di tengah kebuntuan upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina dan berlarutnya konflik Gaza, Presiden Rusia Vladimir Putin disebut menerima undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Undangan tersebut mencuat pada Senin, 19 Januari 2026, sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov mengatakan Moskow saat ini tengah mempelajari tawaran tersebut secara saksama dan berupaya mengklarifikasi berbagai aspek yang berkaitan dengan format, mandat, serta tujuan dewan yang digagas Washington. Presiden Putin juga menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian ini, kata Peskov, seperti dilaporkan Al Jazeera. Namun, ia belum mengungkapkan sikap resmi Kremlin terkait kemungkinan penerimaan atau penolakan undangan tersebut. Undangan itu muncul di tengah situasi geopolitik yang kompleks. Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung hampir 4 tahun tanpa tanda-tanda penyelesaian yang jelas. Di sisi lain, konflik Israel-Gaza juga terus berlanjut dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang mendapat perhatian luas dari komunitas internasional. Ambisi Trump dan Dewan Perdamaian. Donald Trump, yang kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, sebelumnya berulang kali menyatakan ambisinya untuk menghentikan berbagai konflik global. Salah satu pernyataan paling kontroversialnya adalah klaim bahwa ia mampu mengakhiri perang Rusia-Ukraina dalam waktu 24 jam setelah menjabat, klaim yang hingga kini belum terwujud. Meski demikian, Gedung Putih disebut tetap melanjutkan inisiatif diplomatik dengan membentuk Dewan Perdamaian yang diketuai langsung oleh Trump. Forum ini diklaim bertujuan menangani konflik-konflik besar dunia, dengan fokus awal pada Gaza. Selain Putin, Presiden Belarus Alexander Lukashenko, sekutu dekat Rusia, juga dilaporkan menerima undangan serupa untuk bergabung dalam dewan tersebut. Menurut sumber-sumber diplomatik, Dewan Perdamaian Gaza dirancang untuk menjalankan rencana 20 poin yang mencakup upaya penghentian perang, pengawasan keamanan, serta tata kelola dan rekonstruksi wilayah Gaza pasca konflik. Struktur dewan ini disebut terdiri atas 3 tingkat pemerintahan. Tingkat teratas akan diisi oleh tokoh-tokoh kunci dari Amerika Serikat dan sekutunya, sementara negara-negara lain, termasuk dari Eropa dan kawasan Arab, ditempatkan pada tingkat berikutnya. Perwakilan Palestina, menurut sejumlah laporan, berada di tingkat ketiga dengan peran yang lebih bersifat administratif dan munisipal. Kritik terhadap struktur dewan. Rencana pembentukan Dewan Perdamaian Gaza tidak lepas dari kritik. Sejumlah pakar menilai struktur tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan. Kritik terutama diarahkan pada posisi sentral Trump dan sejumlah pejabat Amerika Serikat yang dikenal memiliki sikap pro-Israel, seperti Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Selain itu, nama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga disebut-sebut berada di jajaran atas struktur dewan, memicu perdebatan mengenai netralitas forum tersebut. Sebaliknya, peran Palestina dinilai terlalu terbatas dan tidak mencerminkan prinsip kesetaraan dalam proses perdamaian. Posisi Rusia di Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, Rusia berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai aktor utama di Timur Tengah, termasuk Israel dan Palestina. Namun, dinamika tersebut berubah sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 dan pecahnya perang besar di Gaza. Dalam beberapa tahun terakhir, Moskow terlihat mengambil jarak dari Israel dan justru memperkuat hubungan dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan Tel Aviv, termasuk Iran. Di saat yang sama, Rusia juga aktif memperluas kerjasama dengan negara-negara Teluk Arab, seiring memburuknya hubungan dengan negara-negara Barat. Putin sendiri beberapa kali menyampaikan pandangan kritis terhadap operasi militer Israel di Gaza. Dalam pertemuannya dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas pada Mei lalu, Putin menyebut situasi di Gaza sebagai bencana kemanusiaan. Jalur Gaza sedang mengalami bencana kemanusiaan dalam arti kata yang sepenuhnya, ujar Putin, seperti dikutip kantor berita RIA Novosti. Ia juga menegaskan bahwa Rusia berupaya memberikan bantuan berkelanjutan bagi rakyat Palestina. Sikap Putin terhadap Trump. Meski hubungan Rusia-Amerika diwarnai ketegangan, Putin sebelumnya pernah menyampaikan apresiasi terhadap upaya Trump dalam menyelesaikan konflik internasional. Dalam pernyataannya pada Oktober lalu, Putin menilai Trump telah melakukan berbagai langkah untuk menangani krisis global yang kompleks. Dia benar-benar melakukan banyak hal untuk menyelesaikan krisis-krisis kompleks yang telah berlangsung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, kata Putin saat itu. Merujuk situasi di Timur Tengah, Putin menambahkan bahwa keberhasilan inisiatif Trump dapat menjadi peristiwa bersejarah,
jika benar-benar mampu menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan. Menunggu keputusan Moskow. Hingga kini, belum ada kepastian apakah Putin akan menerima undangan tersebut. Para pengamat menilai keputusan Rusia akan sangat bergantung pada sejauh mana Dewan Perdamaian Gaza memberi ruang bagi kepentingan Moskow dan apakah forum tersebut benar-benar bersifat inklusif. Di tengah meningkatnya ketegangan global, undangan ini mencerminkan upaya diplomasi baru yang berpotensi mengubah peta hubungan internasional. Namun, efektivitasnya masih menjadi tanda tanya besar, terutama di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Gelombang protes Iran, klaim peretasan Handala, dan pembatasan internet menunjukkan krisis berlapis antara tekanan ekonomi, keamanan, dan perang informasi. Di tengah tudingan campur tangan asing, kebenaran klaim digital sulit diverifikasi, sementara ruang sipil dan arus informasi kian tertekan global internasional. Situasi politik dan keamanan di Iran kembali menjadi sorotan internasional menyusul gelombang protes besar yang terjadi sejak akhir Desember 2025. Di tengah meningkatnya ketegangan, muncul klaim dari kelompok peretas Handala yang menyatakan telah merilis identitas ratusan individu yang disebut terkait dengan Badan Intelijen Israel, Mossad. Klaim tersebut menambah dimensi baru dalam krisis yang melibatkan isu keamanan, teknologi informasi, dan perang narasi di ruang publik global. Dalam pernyataannya, Handala mengklaim telah memperoleh dokumen yang berisi identitas sekitar 600 orang yang disebut sebagai agen atau pihak yang memiliki keterkaitan dengan Mossad. Kelompok tersebut menuding individu-individu itu berupaya memprovokasi demonstrasi damai di Iran agar berkembang menjadi kekacauan dan ketidakstabilan yang lebih luas. Namun hingga kini, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Pemerintah Israel maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan Handala juga belum memberikan tanggapan resmi. Handala sebelumnya juga mengklaim telah melakukan peretasan terhadap jaringan yang disebut terkait dengan Mossad di Iran. Selain itu, kelompok tersebut menuding Israel gagal menciptakan disrupsi keamanan di negara-negara kawasan, termasuk Irak. Pernyataan ini muncul di tengah perang informasi yang semakin intens, di mana klaim dan kontraklaim kerap disebarluaskan melalui media sosial dan platform digital. Gelombang protes dan pemadaman internet. Gelombang protes di Iran mulai menguat pada akhir Desember 2025, dipicu oleh tekanan ekonomi yang semakin berat. Inflasi tinggi, melemahnya nilai mata uang, meningkatnya pengangguran, serta kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi latar belakang utama aksi unjuk rasa. Awalnya, protes berfokus pada isu ekonomi dan kesejahteraan. Namun, dalam beberapa hari, tuntutan berkembang menjadi seruan perubahan politik yang lebih luas. Aksi demonstrasi terjadi di sejumlah kota besar, termasuk Teheran, Isfahan, Mashhad, dan Shiraz, dengan mayoritas peserta berasal dari kalangan muda. Memasuki awal Januari 2026, otoritas Iran meningkatkan respons keamanan. Aparat keamanan dan pasukan anti huru-hara dikerahkan, disertai laporan penangkapan dan pembatasan aktivitas publik. Pada saat yang sama, akses internet nasional mulai dibatasi secara signifikan. Lembaga pemantau lalu lintas internet internasional mencatat penurunan trafik hingga lebih dari 90% di Iran dalam beberapa hari tertentu. Pemerintah Iran menyatakan langkah tersebut diambil demi menjaga keamanan nasional, mencegah penyebaran disinformasi, serta menanggulangi dugaan campur tangan asing. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyebut protes tersebut sebagai bentuk hasutan dan menuding adanya peran aktor asing, termasuk Amerika Serikat dan Israel.
Isu internet satelit dan Starlink. Di tengah pemadaman internet nasional, perhatian publik tertuju pada peran layanan internet satelit Starlink milik SpaceX. Sejak beberapa tahun terakhir, muncul laporan mengenai penggunaan perangkat internet satelit secara terbatas di Iran, meski penggunaannya secara resmi dilarang oleh pemerintah. Sejumlah media internasional melaporkan bahwa selama periode pemadaman, sebagian warga Iran masih dapat mengakses internet melalui koneksi satelit. SpaceX sebelumnya menyatakan telah mengaktifkan layanan Starlink di wilayah Iran untuk mendukung akses komunikasi, meskipun detail teknis dan cakupan penggunaannya tidak diungkapkan secara rinci. Namun, media di Israel dan sejumlah analis keamanan melaporkan bahwa otoritas Iran diduga melakukan berbagai langkah untuk menghadapi penggunaan internet satelit. Langkah tersebut disebut meliputi gangguan sinyal, jamming, razia perangkat, serta kampanye narasi yang menggambarkan penggunaan internet satelit sebagai ancaman keamanan. Beberapa laporan bahkan menyebutkan dugaan bahwa layanan internet satelit sengaja tidak langsung diblokir untuk memantau aktivitas dan lokasi pengguna. Klaim ini kembali belum dapat diverifikasi secara independen dan tidak dikonfirmasi oleh otoritas Iran maupun SpaceX. Reaksi internasional. Krisis di Iran memicu respons dari Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump menyatakan keprihatinan atas pemadaman internet dan menegaskan pentingnya akses informasi bagi masyarakat Iran. Pemerintah AS juga mengeluarkan imbauan perjalanan dan meminta warganya untuk meninggalkan Iran, dengan alasan situasi keamanan yang dinilai memburuk. Di sisi lain, sejumlah organisasi hak asasi manusia menyoroti dampak pemadaman internet terhadap kebebasan berekspresi dan akses informasi. Mereka menilai pembatasan komunikasi digital dapat menghambat pelaporan kondisi lapangan dan meningkatkan risiko pelanggaran hak sipil. Perang informasi di era digital. Perkembangan di Iran menunjukkan bagaimana konflik modern tidak hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga di ruang digital. Isu peretasan, kebocoran data, pemadaman internet, dan penggunaan teknologi satelit menjadi bagian dari dinamika krisis. Para pengamat menilai bahwa perang informasi kini menjadi elemen penting dalam konflik politik dan keamanan. Klaim, narasi, serta pengendalian arus data kerap digunakan untuk memengaruhi persepsi publik, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Hingga kini, situasi di Iran masih dinamis. Banyak informasi yang beredar masih berupa klaim sepihak dan memerlukan verifikasi lebih lanjut. Di tengah ketidakpastian tersebut, satu hal yang menjadi sorotan adalah bagaimana teknologi dan kontrol informasi memainkan peran semakin besar dalam membentuk arah konflik di era modern. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami, di pojoknegeri.com, dan di channel YouTube, Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di resume pekan depan.